5 bulan sebelumnya, Home merengek-rengek minta pulang ke Thailand. Tapi kakeknya menolak sebelum Home mengetahui apa arti dari rumah yang sebenarnya. Saat itu kondisi kakeknya memang sudah tidak sehat. Terlihat Somkit datang membawakan obat. Dan saat ini Home sedang bersedih karena akan berpisah dengan teman-temannya sambil menonton video pemburu hantu mereka sebelumnya. Beberapa hari kemudian, semua pembantu diminta membereskan barang-barang Pak Samai karena hari ini adalah tepat 100 hari meninggoinya Pak Samai dan jenazahnya harus segera dikremasi. Tapi Home belakangan ini jarang keluar kamar dan suka menyendiri. Somkit dan Kan merasa kalau itu mungkin karena tim pemburu hantunya yang akan segera bubar. Somkit lalu menyuruh Kan untuk memeriksanya di lantai atas. Saat Kan pergi membawakan minuman, tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu dari kamar Pak Samai yang pintunya kebuka. Ternyata itu adalah Home yang katanya baru selesai olahraga. Sementara itu, Peach sedang teleponan dengan pemilik restoran kalau mereka akan menyediakan 2 tempat tidur di apartemen untuk Peach dan juga adiknya di Chiang Mai. Namun, Pang Pang terlihat tidak senang karena dia sudah merasa nyaman dengan markasnya itu. Peach memberi pengertian kalau tempat itu bukanlah miliknya dan nanti akan dikembalikan ke Home. Pang lalu menghampiri kakaknya dan mencoba menasihatinya agar kakaknya itu berkata jujur pada Home dulu kalau dia sebenarnya masih ingin tetap tinggal. Ya, Peach sebenarnya juga tidak ingin pergi, tapi kondisi yang memaksanya karena Peach tidak punya tempat tinggal. Peach datang ke rumah Home dan meminta maaf karena tidak memberitahu Home tentang ia yang melamar pekerjaan ke Chiang Mai sebelumnya. Tapi Home tidak fokus karena dia sedang mencari sesuatu di tumpukan barang Pak Samai alias kakeknya. Dan Paman Somkit tiba-tiba datang mengajak Home pergi menemui Bibi Sompon. Karena kata petugas polisi, Bibi Sompon membuat kekacauan dan memaksa ingin menemui Home. Peach jadi merasa tidak dihargai. Malahan dia disuruh membantu membereskan rumah bersama pembantu Viman Sukmar sembari menunggu Home kembali. Di kantor polisi, Bibi Sompon meminta maaf pada Home dan mencoba meyakinkannya kalau dia tidak bermaksud untuk ngebunbun keponakannya itu. Meski mobil itu miliknya, tapi Bibi Pon bersumpah kalau bukan dia pelakunya. Somkit meminta Bibi Pon supaya mengaku saja agar hukumannya lebih ringan. Tapi Bibi Pon membentaknya sambil mengatakan untuk apa mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Bibi Sompon kesal karena Home tak mau mendengar penjelasannya dan malah mengutuknya. Semoga Home masuk neraka karena membuat orang tak bersalah masuk penjara. Bahkan Sompon menyinggung kakeknya yang kematiannya juga tidak wajar. Karena ngoceh gak jelas, akhirnya Somkit meminta petugas membawa Bibi Pon kembali ke dalam sel. Somkit berkata kalau Home tidak perlu memikirkan omongan bibinya itu. Tapi Home malah bertanya, meski bibinya mungkin sudah kelewatan, tapi dia ingin agar hukumannya diringankan, bukan demi dirinya, melainkan demi kakeknya. Home merasa kalau kakeknya akan sedih melihat keluarga mereka bercerai-berai seperti ini. Home juga minta izin pada Somkit kalau ia mau kembali ke Amerika saja setelah mengkremasi kakeknya nanti dan menjual wastu, yaitu rumah besar yang dijadikan markas itu loh ya guys. Kan menyuruh pembantu agar berhenti menyuruh Peach ngepel tangga. Setelah mendengar dari Kan kalau awalnya Home sedih dan sekarang sudah mendingan, Peach pun pamit pergi. Ketika Peach akan meninggalkan rumah Viman Sukman, dia justru melihat hantu Pak Samai yang menatapnya dengan tajam dari atas balkon. Beberapa hari kemudian, Home mau pergi pagi-pagi sekali. Dia beralasan pada Paman Somkit mau pergi ke mall, tapi pamannya itu tahu kalau Home berbohong. Dan Home pun akhirnya mengaku kalau ia mau melihat sang kakek di rumah sakit untuk yang terakhir kalinya. Paman Kit memaksa dan menyuruh pengacara Yai untuk menemani Home. Di rumah sakit, Home berfoto-foto dengan jenazahnya sang kakek yang membuat pengacara Yai dan Suredes di luar ruangan heran dengan tingkah anak zaman sekarang. Lalu tiba-tiba Peach nyelonong masuk dan saat Home berkata kebetulan sekali karena ia mau pamit untuk pergi ke Amerika dan akan menjual wastu markas pemburu hantunya, Peach jadi kesal karena rupanya Home benar-benar tidak peduli sama tim pemburu hantunya. Mereka berdua pun ribut adu mulut dan Home bertanya balik bukankah Peach yang lebih dulu mau pergi meninggalkannya.
Peach pun menjawab kalau dia mau pergi ke Chiang Mai, kenapa sampai sekarang dia masih ada bersamanya di sini. Mereka pun jadi saling dorong hingga kain penutup jenezong sang kakek terbuka dan membuat mereka berdua terkejut lalu teriak. Karena mendengar ada teriakan, petugas penjaga kamar jenezong datang ke sana dan pengacara Yai membawanya pergi untuk memberikan penjelasan. Malam hari berikutnya, pengacara Yai menemui Somkit dan memberitahu kejadian di rumah sakit. Dan mereka berdua, Home dan Peach, juga sudah berpamitan untuk berpisah. Pengacara Yai juga memberitahu kalau Home juga sudah berpamitan pada beberapa temannya yang sebelumnya telah membeli propertinya. Sehingga pengacara Yai sangat yakin kalau Home benar-benar akan pergi ke Amerika. Namun Somkit berkata punya sesuatu yang sangat istimewa sebelum Home meninggalkan Thailand, sambil tersenyum sinis. Hari berikutnya, Somkit memberikan kejutan makan istimewa dan Somkit rupanya juga sudah mengundang Peach sebagai koki pribadi mereka malam ini. Tapi Home terlihat tidak suka dan justru pamit ke toilet. Saat Somkit membantu menyiapkan makanan di meja, tiba-tiba lampu rumah berkedip, lalu mendengar sesuatu terjatuh. Rupanya itu foto sang kakek yang jatuh dari tangga. Lalu Somkit melihat penampakan sosok menyerupai Pak Samai yang menuntunnya masuk ke dalam ruangan. Menganggap itu halusinasi, lalu kemudian tiba-tiba Peach datang mengejutkan Somkit dan bertanya apakah Somkit melihat apa yang Peach lihat. Somkit masih berusaha berpikir kalau itu cuma halusinasi aja. Saat akan mulai makan malam perpisahannya, tiba-tiba lampu kembali padam. Somkit menyuruh pembantunya untuk memeriksa, tapi mereka semua malah berteriak. Tiba-tiba foto sang kakek jatuh dari atas dan muncullah sosok hantu kakek di tengah kegelapan sambil mengatakan, "Mengkaku," yang artinya kamu m***ku. Home berkata kalau kakek meninggoy karena sakit, tidak ada yang ngebun-bunnya. Hantu itu menatap Somkit dan Home berkata kalau pamannya itu sudah merawat kakeknya. Bagaimana mungkin ia ngebun-bunnya? Sang kakek lalu menunjukkan botol pil yang selama ini Somkit berikan padanya. Home masih bersikeras kalau dia tak percaya. Lalu sang kakek mencekik dari jauh dan melayangkan Home. Peach terus bertanya apakah paman Somkit benar-benar n***nya. Tapi tiba-tiba Somkit melempar foto sang kakek pada si hantu dan si hantu pun jatuh pingsan. Lalu lampu menyala kembali dan ya, Home menggunakan tali untuk terbang. Rupanya sosok itu adalah si hantu pesulap di episode 4. Dan semua itu adalah rencana tim pemburu hantu. Somkit bertanya kenapa Home melakukan ini dan Home menjawab untuk membuktikan sesuatu. Awalnya Home tidak percaya. Sampai akhirnya sang kakek sendiri yang membisikkannya pada Home. Iya, kita tahu kalau sekarang Home ini bisa mendengar suara hantu kan? Dan kejadiannya tepat sebelum Kan datang membawakan minuman untuk Home. Rupanya Home pergi ke kamar sang kakek karena mendengar bisikannya. Awalnya Home masih menganggap mungkin ia salah dengar. Sampai akhirnya perkataan Bibi Sompon di kantor polisi membuat Home merenunginya lagi. Dan sejak saat itulah Home sudah tidak mempercayai siapapun di keluarganya. Tapi ia percaya pada satu orang, yaitu Peach. Peach mengadukan apa yang dia lihat di rumah Viman Sukman, yaitu hantunya sang kakek. Dan saat itu Home jadi semakin yakin kalau kemetongan kakeknya benar-benar tidak wajar. Makanya ia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa jenazahnya. Dan keributan di rumah sakit itu juga merupakan bagian rencana mereka untuk menyingkirkan pengacara Yai. Dan saat pengacara Yai pergi bersama petugas kamar jenazah itulah mereka menyelidiki jasad sang kakek. Dan setelah diperiksa, semua ujung jarinya menghitam, yang itu berarti meninggoynya karena keracunan. Home juga tidak berpamitan pada teman-teman yang membeli propertinya, melainkan dia bertanya sesuatu. Saat menemui Dr. Boom, Home sebenarnya bertanya dan meminta penjelasan tentang kuku jenezong kakeknya yang menghitam. Dan Home juga sudah meminta bantuan untuk menyelidiki kandungan pil yang selama ini Somkit berikan pada sang kakek. Dr. Boom mengatakan kalau racun tidak mungkin muncul di jenezong yang sudah lama diawetkan, dan berkata kalau itu bukanlah racun, melainkan zat SPT arsenik, bahan kimia yang sama yang ditemukan dalam pil obat yang Home minta untuk diselidiki. Hal itu menguatkan Home untuk menjadikan Somkit tersangka utama, karena selama ini cuma pamannya lah yang selalu mengawasi obat-obatan kakeknya. Tapi mereka tidak bisa langsung menuduhnya begitu saja tanpa bukti.
Begitu Home tahu kalau Peach diundang oleh Somkid ke rumah Firman Sukman untuk memasak, mereka langsung membuat rencana untuk mengambil kesempatan itu dan meminta bantuan si tukang sulap untuk membuat jebakan hantu realistis agar Somkid mengaku. Somkid berkata kalau dia tidak percaya Home bisa mencurigainya. Begitu pula dengan Home yang sampai sekarang juga masih tidak percaya pamannya yang selama ini dia percaya begitu tega melakukan hal semacam itu. Makanya Home meminta Somkid untuk meminum pil kakeknya agar mereka yakin sekaligus untuk membersihkan nama baik pamannya itu. Tentu saja Somkid tidak berani meminumnya dan malah membuangnya ke lantai yang membuat Home sangat amat kecewa. Karena itu artinya apa yang Home pikirkan selama ini ternyata benar. Alhasil Somkid tidak bisa mengelak dan mengaku. Dia meminta maaf dan berkata tidak bermaksud untuk ngebun-bun kakeknya. Somkid hanya sakit hati karena sejak kecil dia seperti dianaktirikan oleh kakeknya Home yang lebih menyayangi papanya Home. Bahkan meskipun papanya Home sudah meninggoy, kehadiran Somkid seakan tidak dihargai. Padahal dia bersusah payah membantu perusahaannya, tapi tetap Pak Samai justru lebih sayang pada cucunya yaitu si Home. Hal itu kadang membuat Somkid iri. Awalnya Somkid berpikir dengan meracuni kakeknya itu hingga sakit dan dirinya lah yang merawatnya akan membuat Pak Samai terbuka hatinya dan menghargai Somkid. Tapi tidak, kakeknya justru terus berbicara dengan Home meskipun mereka berdua sudah tinggal jauh di Amerika dan Thailand. Sampai tubuhnya tidak dapat lagi menangkal racun itu dan meninggoy, Somkid tetap tidak dihargai oleh Pak Samai. Somkid meyakinkan Home kalau dia benar-benar tidak bermaksud ngebun-bunnya. Tapi saat Home meminta pamannya menyerahkan diri ke polisi, Somkid berkata iya. Namun sebelum dirinya dibawa ke kantor polisi, Somkid ingin Home ikut ke pavilium, bangunan di belakang rumah, karena ada sesuatu dari kakeknya sebelum meninggoy yang mau pamannya itu tunjukkan pada Home. Peach menawarkan diri untuk ikut bersama Home, tapi Home malah menolaknya dan justru meminta mereka semua membantu membereskan kekacauannya. Peach memberi HP dan meminta Home merekamnya untuk berjaga-jaga. Sesampainya di halaman pavilium, Somkid terlihat seperti mengulur waktu. Home juga merasa cemas dan mencoba mengajak Somkid mengobrol tentang abu sang kakek yang permintaannya sebelum meninggoy mau diletakkan di pavilium itu, karena itu adalah rumah tua yang mereka tinggali zaman dulu sebelum menjadi kaya raya. Di rumah utama, Pang-Pang yang merasa sayang jika harus membuang makanan yang sudah dimasak di meja makan, akhirnya memberikannya pada semua orang karena takut mubazir. Tapi tiba-tiba tak lama setelah Surdesh memakan makanan yang sebelumnya ditujukan untuk Home, malah langsung kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Kan yang panik segera memanggil ambulan, dan Peach pun menyadari kalau makanan di piring Home sudah dikasih racun oleh Somkid, yang itu artinya Somkid sudah merencanakan ngebun-bun si Home, dan alasan memanggil Peach agar Peach lah yang dituduh. Benar saja guys, saat lengah kepala Home langsung dipukul menggunakan 2 bata oleh Somkid hingga kelapanya mengeluarkan sirup marjan kuku pandan dan Home pun pingsan. Somkid merampas HP-nya dan menghancurkannya. Sementara di rumah utama, Peach yang menyadari kalau Home sedang dalam bahaya dan hendak menyusulnya ke pavilium justru dihadang oleh pengacara Yai yang sudah membawa polisi. Seperti dugaan, pengacara Yai langsung menuduh Peach yang sudah meracuni keluarga Firman Sukman.